Oke, kali ini kita akan bahas IHSG dan saham-saham yang lagi uptrend secara SSB Pertamax. Oke, kali ini kita akan lihat ya IHSG. Polanya seperti apa sih? Kenapa sih IHSG kemarin rebound? Ya kalau kita lihat di stokastik RSI, ya di sini slope-nya udah positif, udah golden cross ya, biru di atas merah. Makanya dia mulai rebound kemarin saat menyentuh titik terendahnya di 6786 ya. 6786 di sini menjadi titik terendah dari IHSG ya. Sementara mungkin IHSG akan rebound atau tutup gap dulu besok di level, kemarin ada gap dia di level 6843. Mungkin akan ke area support lagi ke 6800 lagi bisa ya. Selama tahun 2023 ini sampai bulan Februari IHSG masih belum kuat menembus titik tertingginya di tahun ini di 6961 ya. Ini menjadi area resisten IHSG. Kalau kita lihat RSI-nya ini polanya udah mulai naik lagi ya. Udah masuk ke titik aman lagi. Ya ketika RSI masuk ya ke area kuning ini atau naik di atas area kuning ini menjadi titik amannya IHSG ya. Dan kalau kita lihat slope-nya dari stokastik RSI sudah mulai golden cross lagi ya. Oke, dari sini kita lihat saham-saham apa aja yang masih uptrend posisinya ya. Pertama saya akan coba untuk cek saham ESA. Kemarin naik ya saham ESA ya. Surya Esa Perkasa. Naik dengan volume yang cukup signifikan ya. Opennya langsung gap di level 970. Kalau kita lihat memang sudah lepas dari garis downtrendnya ya, dari garis downtrend udah lepas. Jadi sekarang sudah di atas dari garis downtrendnya. Dan kalau kita lihat stokastik RSI-nya juga sudah menunjukkan slope positif ya di sini, bahkan ya ketika arahnya turun cenderung naik ya di sini. Nah ini RSI-nya juga masih cukup aman, belum ke titik overbought atau jenuh beli. Nah paling nanti di hari Senin dia akan retest resisten. Di sini ada resisten yang kemarin sudah tersentuh ya, resistennya di level 1095 sampai 1075. Nah, kalau resisten ini berhasil ditembus lagi ya, ada potensi ke resisten berikutnya di level 1175. Nah, potensinya berapa persen? Kita lihat di sini potensinya sekitar 10 sampai 11%. Nah, tapi mungkin untuk kenaikan hari esok tidak sekencang kemarin ya, hampir 10% ya kenaikannya. Mungkin akan lebih lambat. Ya, apalagi nanti ketika menyentuh level 1095 lagi. Nah, resikonya di mana? Resikonya di area gap ini. Nah, ini menjadi area gap sekaligus area support ya dari Surya Esa. Selanjutnya ada Doit. Doit ini udah masuk ke screener saya juga. Uptrend jangka pendek ya, uptrend jangka pendek. Apa sih screener uptrendnya? Ya, oke nanti kita lihat ya. Screener uptrendnya, oke. Oh, harga sudah di atas moving average 60 ya. Moving average 60, moving average. Ini kalau kita lihat di sini ya. Kita buat aja di sini. Sini 50, di sini buat 60. Nah, garis putih. Ya, garis putih ini adalah moving average 60. Nah, ini uptrend jangka pendek saja ya. Sehingga menarik sebenarnya untuk ditradingkan karena secara slope memang Doit sudah positif dan harga batu bara kemarin sudah mulai rebound ya. Kalau kita lihat paling dia akan kuat sampai resisten dulu ya. Dia akan tes resist dulu di 314. Ya, tapi memang secara harga dia rewardnya lebih kecil dibandingkan resikonya. Karena resiko ke supportnya itu sekitar 8%. Berarti lebih baik tunggu dulu ya.
Tunggu dulu retest karena ini baru breakout MA60, tunggu retest dulu mungkin ke MA20 ya di garis kuning. MA20 tadi ya. MA20 garis kuning. Baru nanti tunggu rebound ya. Beli di area sini. Dengan melihat nanti harus dilihat lagi pergerakan harga batu baranya masih oke atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat RSI di sini sudah mulai naik ya di level 60 dan di sini stokastik RSI juga sudah mulai bagus polanya, sudah golden cross. Oke, selanjutnya lagi ada saham Kalbe Pharma masuk list uptrend. Kalbe Pharma nanti teman-teman pilih sendiri ya. Oh ya, ini masih uptrend banget ya. Masih uptrend banget, tapi memang sudah posisinya sudah di dekat area pucuk ya Kalbe Pharma ya. Ini kita tutup aja ya. Nah, kemarin dia stokastik RSI-nya sudah oversold ya, terus dia mantul lagi ketika stokastik RSI-nya oversold. Dan di sini ini sudah masuk ke zona aman lagi. Ya, tapi kalau untuk Kalbe Pharma pergerakannya kan tidak terlalu signifikan ya, kecuali memang kemarin habis jatuh dia akan volatil ya. Tapi kalau sekarang paling pergerakannya seperti ini ya. Supportnya di 2170, area supportnya dan resistennya di 2360. Artinya rewardnya 4%-an dan risk-nya juga sekitar 4%. 50-50 berarti ya. Risk dan rewardnya sekitar 4% dari Kalbe Pharma. Yang selanjutnya ada Akra. Kemarin juga saya beli Akra ya di SSB Pertamax, pada beli Akra di harga 13.55, 13.50 ya saat opening. Nah, ini memang sudah ada akumulasi kalau kita lihat kemarin Akra dan slope-nya juga menarik di sini, dia masih tertahan ya. Daily-nya RSI-nya masih tertahan di atas garis kuning. Nah, minggu depan mungkin akan retest dari resistennya di level 14.30. Nah, kalau bisa break ini polanya ada pola cup and handle di sini juga ya. Cup and handle, sehingga potensi balik lagi nanti ke titik tertingginya di 15.80. Selanjutnya lagi yang masih menarik ada Goto. Goto ini masih tertahan di atas MA60 juga ya. Kalau kita lihat, oke, kita settingnya MA60-nya aja deh karena di sini yang kita butuhkan MA60-nya aja. Nah, gini aja ya. Nah, ini masih tertahan di atas MA60 juga. RSI-nya masih oke. Cuma secara stokastik RSI-nya ini belum menunjukkan golden cross. Jadi masih kemungkinan untuk turun ke level supportnya di 111 ya. Kalau 111-nya jebol lagi ya, ini ada level support di 102 ya, 102 ada level support. Nah, tapi kalau paling enak ya tunggu kayak gini lagi nih, ketika RSI-nya turun lagi menyentuh garis kuning. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada RSI-nya harga tetap ya di sini ya, puncaknya ya. Tetapi RSI-nya ada penurunan. Ini memang arahnya masih potensi untuk turun lagi. Ya, mungkin akan retest area support di level 109 sampai 110 atau bahkan akan retest dari MA60-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada PTBA. Nah, ini batu bara, ini harus melihat pergerakan harga batu baranya ya. Secara stokastik RSI dia sudah jenuh beli ya, sudah di level 70. Kalau RSI-nya masih di level 63 ya, mungkin akan koreksi dulu ya. Koreksi dulu karena kemarin sudah breakout dengan volume ya. Oh iya, ini tuh. Diversifikasi bisnis, Bukit Asam, Lirik Bisnis EBT ya.
Nah, ini dia ada pola double bottom ya, double bottom. Sehingga kena target kenaikannya bottom sampai neckline ya, targetnya di sini. Potensi berarti ke resisten di sini dan di sini. Ada gap ya di sini ya. Di level sini 3960 ada gap. Nah, tapi kalau bisa sih enaknya dia tunggu rebound dulu ke sini terus baru mantul. Jadi tunggu dia retest neckline-nya dulu ya, retest supportnya dulu. Kalau kuat supportnya baru ambil lagi dan untuk swing sekitar target 10% ya. Ini menarik. Lalu ada ASI, selanjutnya ada ASI yang masuk ke list uptrend SSB. Secara RSI dia sudah di atas level 50, stokastik RSI-nya slope-nya positif, golden cross, dan dia sudah di atas EMA 60 lagi. Kemarin sudah sekali tembus tetapi turun lagi di bawah EMA 60 dan kemarin ya, di sini maksudnya ya. Dan kemarin dia retest lagi area support di sini dan mulai naik lagi. Potensi mungkin akan ke area resist ya di level 6000. 6000 baru nanti area supportnya kalau kuat ya akan lanjut. Kalau nggak kuat ya akan balik lagi ke area support di level 5550 ya. Ini secara RSI udah oke, sudah di atas garis kuning. Stokastiknya udah oke juga dan moving average-nya di atas EMA 60. Nah, ini sudah oke juga ya untuk saham ASI. Telkom selanjutnya Telkom. Telkom ini menarik nih. Saya udah analisa ada cup and handle, terus di sini ada gap, tapi gapnya ini gap dari konsolidasi turunnya dia ya. Dia bikin gap up biasanya memang arahnya uptrend. Ya mungkin terdekat akan kalau kita lihat cup and handle polanya bisa jadi ke 4430 ya. Bisa jadi ke 4430. Kalau kita lihat secara akumulasinya juga saham Telkom ini menarik akumulasinya ya. Akumulasinya masih menarik. Telkom menarik sih akumulasinya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Nah, ini saham Telkom akumulasinya menarik sih. Polanya menarik di sini. Oke, jadi ini cukup menarik ya mungkin, tapi enaknya retest dulu ya. Ini kan neckline ya. Retest dulu baru nanti naik lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada saham AALI. AALI ini menarik juga AALI. Low risk, lagi low risk sih. Dia sudah bertahan di atas EMA 60 udah lama ya. EMA 60-nya di sini. Ya, dia bertahan. Terus RSI-nya oke, cuma mungkin ini stokastiknya belum cukup oke ya. Dia lagi dead cross. Jadi masih bisa nanti teman-teman mungkin tunggu di area support sini baru nanti ke sini. Ya. Kalau dia kuat ini menarik ya. Di level ini memang level area untuk akumulasinya. Nah, ini lumayan potensinya cukup lumayan ya, sekitar 5% ya, dengan resikonya ke area support sini sekitar 2%. Jadi low risk lah untuk AALI. Ya secara tren dia oke juga. Naik terus. Selanjutnya ada S Hardware. S Hardware nih udah lama nggak masuk LQ45, dia turun terus ya waktu itu ya. Nah, ini downtrend terus dari level tertingginya di 1800 dan sekarang sudah di 500 lagi. Nah, ini polanya sudah menunjukkan pola uptrend jangka pendek ya. Pola pembalikan arahnya udah ada cup and handle. Kalau kita lihat di sini cup and handle ya. Cup and handle. Nah, saya buat di sini. Nah, ini cupnya, ini handle-nya. Berarti dengan target kenaikan kalau kita lihat dari neckline. Nah, di situ ya neckline-nya. Ini neckline di sini, dia lagi retest nih. Lagi retest support 500. Nah, ini kesempatan nih untuk beli kalau misalkan dia kuat ya.
kuat di sini retestnya, terus dia akan comeback sampai kenaikannya lumayan loh ya. Kalau misalkan berhasil sekitar 30% rewardnya, dan risknya bisa dibatasi di 500 atau di MA60. Area supportnya di 480 MA60 ya di sini. Jadi bisa dibatasi resikonya di MA60 ya. Posisi stokastiknya juga udah oversold. Ini udah menarik. Nah, ini udah mulai ada pembalikan arah dari RSI-nya juga. Udah cukup menarik ya, udah dekat garis kuning dan dia rebound dari garis kuning, cakep nih. Tinggal ditunggu aja apakah dia nanti akan ke area support dulu ya. Ini masih downtrend sih jangka pendek ya, seminggu terakhir memang lagi downtrend. Seminggu ya, ini ya kita tarik ke belakang nih pendek ya, jangka pendeknya downtrend. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini masih polanya uptrend ya, naik turun naik ya, dia breakout di sini terus turun lagi ya, ini wajar lah kalaupun turun lagi. Apakah dia akan ke sini ya? Nah, ini pas banget ya kalau di sini ada garis trend. Nah, dia akan ke sini dulu mungkin ya, akan balik ke sini. Nah, ini potensinya cukup besar nih untuk S Hardware. Selanjutnya ada Agi. Agi juga nih menarik nih kayaknya. Kemarin dia tertahan di 2200, dia uji support 2200, di sini ada support 2210 ya. Slopnya sih udah positif. Ya, kalau kita lihat Agi dari akumulasi kemarin sih akumulasi ya. Ada AK beli 23M di harga 2240-an. Nah, ini menarik nih. Ya, mungkin dia akan retest M60 dulu ya, M60 dulu. Retest M60 baru nanti rebound lagi. Nah, menarik kalau misalkan dia di area ini nih. Selama kalau bertahan di area ini menarik. Slope-nya juga udah positif. Walaupun di sini ada pola downtrend ya, divergent ya. Kalau kita lihat di sini ada divergent. Tinggal nanti kuat atau tidak. Nah, di sini kan ada divergent ya. Kalau secara RSI masih naik sih ya. Tapi secara stokastik udah ada pola pembalikan arah jangka pendek. Nah, ini mungkin akan ke area 60 dulu baru menarik. Oke, segitu. Ada berapa saham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saham ya yang saya bahas barusan. 17 menit dibahas. Dan ini saham-saham yang lagi uptrend secara moving di atas moving average 60, dan secara akumulasi juga oke. Secara akumulasi uptrend, akumulasi oke ya, dan secara RSI atau stokastik RSI-nya juga masuk syaratnya. Tinggal nanti teman-teman analisa lagi mana saham-saham yang masih oke dan masih bagus untuk dibeli. Dan nanti analisa lagi mungkin area buy-nya akan bisa di-adjust lagi, bandarnya mungkin akan adjust ke bawah lagi atau bisa aja langsung dinaikkan lagi. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join SSB Pertamax dan belajar analisa di SSB Pertamax.